Terima kasih Anda masih bersama kami di program iNews Jabar. Pak Tatan, ini saya dapat bocoran katanya kalau Ridwan Kamil melawat ke luar negeri suka ada saja yang dibawa begitu ya, hadiah-hadiah apa saja yang dibawa ke Indonesia ataupun Jawa Barat. Ini apakah ada hadiah ataupun jaringan-jaringan yang didapatkan di Timur Tengah kemudian yang nantinya akan diaplikasikan begitu di Jawa Barat? Ya. Ini salah satu hadiah terbaik dari gubernur kita ya buat Jawa Barat, karena gubernur kita mendagangkan semua potensi ekonomi Jawa Barat ya ke pasar dunia. Dan Pak Gubernur juga ya, mengoffering semua potensi yang ada untuk investasi masuk ke Jawa Barat. Ya. Keluar mungkin komoditas dan seluruh produk termasuk kerajinan dan sebagainya. Tapi Pak Gubernur juga menarik investasi, bagaimana mengoffering seluruh potensi-potensi pembangunan Jawa Barat, seaport, airport, railway, maupun toll road, dan kawasan-kawasan ekonomi baru yang di dalamnya ada kawasan industri, kawasan residensial, kawasan komersial, untuk bisa dibangun bersama-sama dengan program public private partnership. Bagaimana kemudian realisasinya membawa UKM di Jawa Barat ini naik kelas kemudian seperti itu? Kita punya target bahwa Kadin bersama-sama dengan pemerintah 5 tahun ke depan dan 20 tahun ke depan akan hadir dalam konteks pembinaan UMKM supaya UMKM dan IKM kita upscaling ya, dan upsizing. Ya. Dari mikro ke kecil, dari kecil ke besar, dari kecil ke menengah, menengah ke besar, dan konglomerasi. Sehingga tujuan Kadin dan Pak Gubernur menciptakan saudagar-saudagar Jawa Barat yang mampu menembus pasar internasional dilakukan dengan sangat intensif kita ke depan. Bisnis coach-nya, tata kelolanya. Makanya kami di Kadin bersepakat dengan seluruh asosiasi dan pelaku usaha Jawa Barat untuk merepositioning ya, usaha kita sesuai dengan address pasar internasional. Ya. Sampai saat ini apakah memang Indonesia untuk di Timur Tengah sendiri posisinya seperti apa? Ya memang kondisi existing sekarang kebanyakan tadi komoditas kita kan ada di sana dari pasar ketiga, pasar komoditas. Ada yang dari Singapura, ada yang Malaysia. Ya. Nah, kita kan ingin direct trading, ya. Dan Pak Gubernur kan sudah membuka pasarnya. Kita tinggal bagaimana mengakuisisinya. Nah, tinggal dipersiapkan di internal kita pelaku usaha apa yang diminta oleh pasar, ya, itulah yang kita siapkan. Bukan kita menyiapkan yang kita punya, tapi yang dibutuhkan oleh pasar. Betul. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai Ketua Kadin, bagaimana kita bisa memberikan komoditas kita, barang dagangan kita sesuai dengan yang diminta oleh pasar. Pak Tatan, tentunya dengan datangnya tim dari pemerintah Gubernur Jawa Barat ke Timur Tengah ini membuka jaringan di sana. Tapi tidak hanya kemudian yang sukses adalah pengusaha-pengusaha besar. Betul. Seperti katakanlah Mayora yang kemudian selalu diunggul-unggulkan oleh Presiden. Dan lalu bagaimana dengan UKM-nya seperti apa? Ya. Nah, inilah yang menjadi PR Kadin dan mungkin tadi pemerintah akan hadir ya dalam konteks pembinaan ya UMKM dan IKM ini supaya upscaling. Dari mulai tata kelolanya ya, terus pembiayaannya sampai dengan performansi dan quality SDM di daerah sesuai dengan industri unggulan daerah. Makanya kami link and match-kan dengan lembaga-lembaga vokasi, university semua akan ada diskusi yang intensif bagaimana membangun SDM yang mampu mencetak atau menghasilkan produk-produk unggulan kita sehingga bisa menembus pasar internasional. Termasuk dalam menghadapi industri 4.0. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang kemudian perlu kita siapkan UMKM untuk menembus pasar internasional melalui itu tadi industri 4.0? Ya,
kan industri 4.0 ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Betul. Ketika kita menghadapi global market dan global competition. Ya. Tentunya industri 4.0 ini akan menghasilkan sebuah produk yang kuantitinya sesuai dengan pasar, kualitinya, dan akan ada efisiensi karena kuantiti. Ya. Nah, inilah yang kita sedang link and match kan antara Kadin, pemerintah Jawa Barat, pelaku usaha UMKM, dan lembaga-lembaga pendidikan, baik vokasi maupun university, sebagai pool of talent. Maksudnya pool of talent apa? Yang mencetak kualitas-kualitas tenaga terampil. SDM-nya. Okay. Karena semua pada akhirnya tergantung kepada willingness, kemauan, dan spirit SDM-nya. Ya. Sampai saat ini Anda melihatnya seperti apa? Apa yang perlu realitasnya yang memang praktisnya perlu dipersiapkan untuk mempersiapkan SDM menuju 4.0 itu apa? Ya, praktisnya kita mengadakan koordinasi komunikasi dengan seluruh stakeholder pelaku ekonomi Jawa Barat, ya, supaya mampu merespon tantangan ekonomi digital dan ekonomi pasar global. Nah, yang diharapkannya apa? Diharapkan mampu menghasilkan pelaku-pelaku usaha yang handal, pelaku-pelaku usaha yang mampu mencetak produk-produk tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional, tapi bisa menembus standar internasional. Maka teknologi 4.0 yang memang fundamentalnya adalah connecting, baik itu connecting digital maupun connecting market, itu harus mau tidak mau kita lakukan dengan sangat fokus. Ya, Pak Tatan, kita bicara soal UKM yang lingkupnya jauh lebih kecil daripada pengusaha-pengusaha besar begitu ya. Nah, pelatihan atau apa yang kemudian dilakukan oleh Kadin untuk bisa mempersiapkan hal tersebut? Ya. Sertifikasikah atau apa? Ya. Jadi sertifikasi itu akhir dari sebuah kegiatan pelatihan, pelatihan business coach, ya, untuk UMKM sesuai dengan potensi unggulan daerah ya. Karena setiap daerah punya potensi unggulan masing-masing. Yeah. Begitupun potensi unggulan komoditasnya beda-beda. Dari 27 region kita, kabupaten kota kita, setiap kabupaten kota punya potensi unggulan masing-masing. Ya. Subang dengan nanasnya. Betul, ya. Nah, nanti kita akan coba koordinasi komunikasi dengan seluruh stakeholder Jawa Barat, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, university, UMKM, dan yang lainnya, supaya apa yang kita harapkan ini bisa menjadi sebuah realita atau kenyataan secepatnya dalam konteks mereposisi pengusaha Jawa Barat dalam kompetisi internasional. Baik, Pak Tatan, kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan bicara soal bagaimana program yang dibuat oleh Kadin. Setelah jeda, tetap bersama kami di iNews Jabar.